Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia Universitas Aisyah Yogyakarta. Ya. Dalam video belajar kali ini, materi yang akan saya berikan adalah materi tentang eh, ragam bahasa Indonesia. Ya. Seperti apa bentuk-bentuk ragam bahasa itu? Mari kita simak pada slide berikut ini. Ya. Ragam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu memiliki dalam pernyataan Bahman, seorang peneliti bahasa, bahwa ragam bahasa Indonesia itu adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ya. Menurut Dendi Sugono, ya, dikutip tahun ini bukunya tahun 99 halaman 9, bahwa sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tidak baku. Ya, saya sudah membagi ragam bahasa itu menjadi 3. Yang pertama, ragam bahasa berdasarkan peran komunikasinya. Kemudian yang kedua, beragam bahasa berdasarkan waktu, dan ragam bahasa berdasarkan media. Pertama, ragam bahasa berdasarkan waktu. Ya. Waktu itu yang pertama adalah ragam bahasa Indonesia lama atau kuno. Kedua, ragam bahasa Indonesia baru atau modern. Ketiga itu adalah ragam bahasa kontemporer. Ya. Ragam bahasa lama kuno itu adalah ragam bahasa yang muncul sebelum adanya bahasa Indonesia. Ya. Jadi bahasa Indonesia itu yang kuno itu ya yang zaman bahasa Sanskerta, ya, masih bahasa daerah, ya. Itu disebut dengan ragam bahasa kuno yang belum mengenal huruf Latin. Nah, kemudian ragam bahasa Indonesia baru atau modern itu yang sekarang ini kita gunakan mulai dari tahun 1901 sampai hari ini. Itu ragam bahasa Indonesia baru modern. Sedangkan ragam bahasa Indonesia kontemporer itu ragam bahasa yang muncul belakangan ini, ya, yang ikut masuk di dalam ranah bahasa Indonesia modern, itu disebut dengan ragam bahasa Indonesia kontemporer. Misalnya seperti bahasa-bahasa yang kita juga sering gunakan, misalnya on the way gitu ya, OTW, TW, kemudian apa namanya, kuiyu gitu ya, diubah-ubah dan lain sebagainya, ya. Nah, Anda pasti tahu sendiri bahasa apa yang kemudian itu disebut dengan bahasa kontemporer. Yang bahasa yang kita sering ucapkan begitu seakan-akan itu sudah kayak sudah bahasa rahasia umum gitu loh. Orang sudah tahu apa artinya all the way, by the way, BTW gitu ya. Kemudian yuk ya dikui gitu. Terus eh, ya yang terakhir-terakhir ini ya bahasanya sudah menjadi keseharian kita begitu. Tapi itu bukan bahasa yang disarankan untuk dalam penulisan ragam tulis bahasa Indonesia karya ilmiah, ya. Kemudian ragam bahasa berdasarkan media. Ya, ragam bahasa berdasarkan media itu ada 2, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Ya, media itu tempatnya. Kalau misalnya kita mau melukis, medianya apa? Nah, medianya itu ya kanvas, ya kan? Medianya kanvas. Kalau misalnya kita ingin memfoto, medianya apa? Mau foto yang misalnya foto produk, medianya apa? Oh, misalnya foto produk itu ada makanan, terus kita foto gitu ya. Kemudian kita jual, kita mempunyai barang-barang UKM misalnya, unit yang UKM itu bisa juga kita foto barang-barang itu kita jual. Itu medianya. Nah,
Dalam media ragam bahasa itu ada ragam lisan dan tulis. Jadi dalam berbahasa itu medianya ada dua, hanya dilisankan dan ditulis ya. Apa perbedaannya? Yang pertama, kalau lisan itu perlu kehadiran lawan tutur. Jadi kalau lisan itu perlu ada orang yang diajak bicara ya. Kalau tulis itu tidak perlu. Gitu ya. Jadi cukup kita misalnya ingin menulis surat kepada teman kita, misalnya kebetulan kita main ke kosnya tapi beliau tidak ada, kita titip surat saja. Ya, atau misalnya Anda ingin menulis surat kepada dosen, misalnya mungkin kondisinya belum ada WA gitu ya atau SMS. Itu bisa. Jadi tulis, titip, nanti pasti dosen atau teman Anda akan membaca begitu setelah Anda pergi gitu ya. Itu tulis, jadi tidak perlu kadang tutur. Begitupun juga dengan tulisan-tulisan ya. Apakah Anda ketika misalnya saya minta Anda membuat tugas yang sudah Anda tulis, apakah harus ada Anda saya di depan begitu? Anda Anda mengerjakan tugas, saya menunggui, kan tidak. Anda cukup menulisnya itu di kos atau di rumah, kemudian serahkan kepada saya. Anda menulisnya kemarin, serahkan hari ini, nah, mungkin besok saya baru bisa baca. Nah, ini contohnya. Kemudian unsur gramatikal tidak lengkap. Nah, kalau lisan itu tidak perlu gramatikal lengkap biasanya ya. Misalnya saya ingin membeli buku. Nah, biasanya itu kan terlalu lengkap gramatikalnya. Saya mau beli buku. Saya ingin pergi ke sana sama dia. Saya mau pergi sama dia. Nah, itu kan beda ya kalau ditulis dengan dilisankan. Nah, kalau ditulis itu gramatikalnya lengkap ya, ada kata kerja, ada imbuhan dan lain sebagainya. Terikat ruang dan waktu kalau lisan. Nah, kalau tulis itu tidak terikat ruang dan waktu. Ya, seperti tadi sampaikan, misalnya saya ngobrol dengan Anda hari ini, ya hanya hari ini saja saya bisa bicara dengan Anda gitu. Tapi besok sudah beda lagi materinya ya kan. Nah, kalau tidak terikat ruang dan waktu itu tulisan. Ya, tadi seperti contoh yang saya sampaikan, Anda pergi ke rumah teman Anda tapi teman Anda tidak ada di rumah atau di kos. Anda cukup menulis pesan di pintunya, ya tidak terikat ruang waktu. Dia mau baca jam berapa, mungkin dia baru baca besok, ya nggak tahu gitu ya. Nah, itu. Dipengaruhi jeda punktuasi dan ritme suara kalau lisan. Jadi kalau lisan itu ada jeda. Kalau kita bicara kan biasanya kan nggak mungkin terus ngomong gitu ya, pasti ada berhentinya, ya kan? Nah, ada berhentinya. Seperti ada tanda titiknya gitu, ada tanda komanya begitu ya. Nah, misalnya kita agak keras tinggi suaranya, ritmenya bagaimana. Nah, kemudian yang kalau tulis itu selalu dipengaruhi oleh tanda baca. Kalau sebuah tulisan tidak dipengaruhi oleh tanda baca, nah tulisannya akan rusak gitu, amburadul. Itu tulis terus gitu ya, satu paragraf itu tulisan aja tanpa ada tanda titik koma, capek nggak bacanya ya itu seperti itu. Dan juga maknanya tidak ada, itu mau menulis apa, mau berhenti sampai di mana, apa maksudnya itu. Makanya sebuah tulisan itu perlu ada tanda baca ya. Kemudian perbedaan selanjutnya, kalau lisan itu pasti berlangsung cepat ya. Ada orang yang biasa ngomongnya cepat, ada yang ngomongnya lambat. Cepet banget. Kadang kita sampai nggak kedengeran, nggak tahu apa yang sebenarnya dia omongkan gitu ya. Nah, kalau tulis kan berlangsung lambat. Nah, karena kita baca gitu ya. Kita baca buku, baca tulisan, ya pasti akan lama begitu. Karena memang sifatnya lambat kita yang membacanya ya. Kemudian sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Nah, kalau lisan itu biasanya langsung bicara antara dua orang kan, tanpa perlu mic begitu. Kalau tulis selalu pakai alat bantu, ada kertas, ada pulpen, ada komputer, ada printer. Nah, kalau lisan itu kesalahan ketika kita berbicara, pada saat lisan itu bisa dikoreksi langsung. Misalnya, aduh mohon maaf, saya tadi seharusnya ngomongnya begini, bukan begitu. Kalau tulis, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Gitu. Nah, tadi saya ulang lagi, Anda datang ke tempat kosan teman Anda nulis, besok jangan lupa ya bawa buku yang ini. Gitu. Nah, setelah Anda pulang, Anda baru ingat, kayaknya tadi saya salah tulis deh. Ya kan, Anda harus balik lagi ke kosnya dia. Itu enggak? Nah, kalau WA kan gampang, cepet ya Mbak komunikasinya. Tapi kalau misalnya tidak ada WA, Anda lupa, tiba-tiba lupa bawa handphone, lupa bawa ya telepon ya, lupa bawa telepon, pas ke rumah kos teman Anda,
Nah, Anda tulis di situ, ada kertas, Anda tulis, nah tiba-tiba Anda pulang, Anda lupa, oh seharusnya saya tadi nulis ini, kenapa rasanya saya tadi nulisnya salah deh. Nah itu kan kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, jadi harus Anda kembali lagi. Lisan itu dapat dibantu dengan gerak tubuh atau mimik wajah serta intonasi. Ya, jadi kalau kita bicara itu biasanya ada tangan ikut gitu ya, wajah gitu, wah gitu sedih, sedih gitu ya, terus atau ceria itu biasanya terlihat dari wajah itu lisan biasanya. Ya. Kalau tulis itu tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh atau mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca, titik, koma, tanda seru, tanda tanya dan lain sebagainya. Tanda baca itu ya. Kalau kita membaca tentunya tidak akan terlihat yang nulis ini orangnya wajahnya seperti apa, gendut apa kurus gitu ya. Nah, tidak terlihat, tapi kalau ditulis itu hanya yang terlihat ada tanda bacanya. Maksud tulisan itu apa, itu akan terlihat pada tanda baca yang digunakan. Ragam bahasa lisan baku itu biasanya digunakan ketika kita sedang berceramah di depan para dosen atau mahasiswa ya. Ketika sedang menguji skripsi atau Anda sedang diuji dalam penulisan skripsi, tesis atau disertasi. Ketika orang sedang berpidato resmi, ketika orang sedang presentasi, ketika sedang menjadi pembawa acara resmi. Kemudian ragam lisan yang tidak baku, itu biasanya saat ngobrol santai sepanjang jalan di mobil atau di motor, di pos-pos ronda, di angkringan, di burjo, warkop, jual beli di pasar, dan lain sebagainya. Bahkan WA pun dengan teman akrab pun juga kita bisa bertemu dengan teman itu juga lisan yang tidak baku. Nah, ragam bahasa tulis tidak baku. Nah, ini ragam bahasa yang ditulis yang tidak baku. Orang Jawa sedang misalnya ini, orang Jawa sedang bertutur lisan dalam konteks tidak baku, bahkan sering dalam konteks baku sekalipun. Pasti banyak yang menggunakan bahasa daerah misalnya, kapan Bapak kundur? Atau tindak ke Jogja dengan siapa? Kata kundur dan tindak itu dalam tuturan di atas adalah kata-kata daerah yang ketika digunakan dalam bahasa Indonesia akan menjadi tidak benar sekalipun nuansa perbincangannya sopan. Nah, dalam bahasa Jawa, kata kundur dan tindak itu sangat sopan ya. Namun konteksnya ketika itu dikaitkan dengan bahasa Indonesia itu sudah tidak benar, apalagi digunakan dalam tulisan. Nah, itu salah ya. Pemakaian ragam baku tulis itu adalah bahasa yang tepat muncul dalam konteks tertulis. Bahasa dalam ragam baku tulis harus sangat cermat dalam pertama pemakaian tanda baca. Ya, tanda bacanya juga harus jelas dalam penulisan karya tulis. Ejaannya harus jelas, kata yang digunakan, ya, kata depan, kata baku, kata berimbuan, frasenya bagaimana, gabungan frase itu adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non predikatif. Jadi tanpa ada kata kerjanya sebagai predikat ya. Klausa, ya, satuan gramatikal yang berupa kelompok kata sekurang-kurangnya terdiri atas subjek, subjek dan predikat dan berpotensi menjadi kalimat, itu klausa. Kemudian ada kalimat dan paragraf. Nah, ciri ragam bahasa tulis baku dalam karya ilmiah akademis. Yang pertama, syaratnya adalah cirinya itu jelas struktur bahasanya. Susunan kalimatnya juga jelas dan runtut. Kedua, mengemban konsep makna yang jelas. Ya, jadi maknanya itu tidak ambigu, tidak banyak gitu. Ketiga, memiliki kecermatan dalam hal diksi dan pemakaian tata bahasanya ya. Keempat, bersifat objektif karena bahasa ilmiah menggambarkan fakta sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Kelima, bersifat konsisten dan runtut dalam penalaran. Yang keenam, bersifat rasional dan sistematis dalam alur berpikir. Ya, itu tentang ciri ragam bahasa tulis baku dalam karya ilmiah akademis. Dalam bahasa, perbedaan antara ragam standar dan non standar ya. Berdasarkan yang pertama adalah topik yang dibahas, hubungan antar pembicara ya, medium yang digunakan, lingkungan, situasi saat pembicaraan terjadi. Jadi bagaimana kita bisa membedakan antara ragam standar dan non standar serta semi standar itu dilihat dari topik yang dibahas.
Ya, kalau topiknya biasanya agak formal ya berarti standar gitu ya. Hubungan antar pembicara, misalnya Anda ingin bicara dengan rektor begitu, mahasiswa dan rektor. Mahasiswa pasti bahasanya sopan gitu ya, akan mengucapkan bahasa-bahasa yang standar, saya, mohon, dan lain sebagainya. Medium yang digunakan, ya bisa medium surat atau lain sebagainya. Lingkungan dan situasi saat pembicaraan terjadi, misalnya dalam kondisi apa begitu, Anda ingin membicarakan apa. Ciri-ciri yang membedakan tadi terhadap ragam bahasa standar, non standar dan semi standar yaitu penggunaan kata sapaan atau kata ganti. Misalnya Bapak, Anda, dia, mereka begitu ya. Kemudian atau misalnya beliau profesor gitu, jadi prof begitu ya. Penggunaan kata tertentu, penggunaan imbuhan, penggunaan kata sambung atau konjungsi, serta penggunaan fungsi yang lengkap dalam berbahasa. Ciri-ciri ragam bahasa resmi. Yang pertama adalah menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten, gitu ya. Kedua, menggunakan imbuhan secara lengkap. Ketiga, itu menggunakan kata ganti resmi, penggunaan kata baku, penggunaan ejaan bahasa Indonesia, menghindari unsur kedaerahan. Jadi seperti tadi ada kundur dan tindak, atau mungkin ada bahasa daerah lain yang secara tidak sengaja Anda tulis di dalam sebuah karya ilmiah itu sangat tidak dianjurkan. Kalau bisa Anda meninggalkan bahasa daerah dulu saat menulis karya tulis ilmiah, tapi dalam komunikasi dengan teman, keluarga, sahabat yang sama-sama asli daerah mungkin boleh saja menggunakan bahasa daerah. Ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi kebalikan dari ragam bahasa resmi. Ciri ragam bahasa akrab, nah biasanya menggunakan kalimat pendek dan didukung oleh bahasa yang non verbal. Kemudian materi yang ketiga yaitu pesan komunikasinya. Bahasa berdasarkan ragam pesan komunikasinya. Yang pertama itu ada ragam bahasa ilmiah, ada sastra, ada pidato, dan berita. Ya. Ilmiah itu biasanya karya ilmiah akademis ya, sifatnya seperti bentuknya ada artikel, ada makalah, ada jurnal, ada esai, ada surat menyurat ya, resmi, laporan penelitian, skripsi, disertasi, tesis, habilitasi dan lain sebagainya. Sedangkan karya ilmiah populer itu ada esai-esai ilmiah, catatan ilmiah, opini-opini di media massa, di koran begitu ya, kolom-kolom khas di media massa, catatan-catatan tentang bidang tertentu di media massa dan lain sebagainya. Sastra, nah sastra ini biasanya lebih banyak mengungkapkan nilai-nilai keindahan estetika, imajinasi sebagaimana yang lazim ditemukan dalam cerita-cerita dongeng rakyat, tentu bukan bahasa baku dan benar yang menjadi titik fokus bahasa ragam sastra, tetapi justru pada kandungan makna dari setiap kata yang digunakan dalam karya sastra itu. Dengan diksi dan gaya bahasa yang benar dan baik, hampir dapat dipastikan nilai-nilai dalam sastra akan menjadi sempurna. Itu sastra. Dalam novel, cerpen begitu ya, puisi, nah itu perlu juga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Tidak juga asal saja begitu, karena ada makna dari dibalik sebuah bahasa yang digunakan. Pidato. Nah, pidato adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menyampaikan serta menanamkan berbagai gagasan, ide, atau konsep dari pembicaraan kepada orang banyak di muka umum dan bertujuan agar pendengar yakin terhadap gagasan yang telah disampaikan oleh pembicara. Misalnya jenis-jenis pidato. Pidato pembukaan, pidato pencerahan, pidato sambutan, pidato peresmian, pidato pertanggungjawaban, pidato kebangsaan, dan pidato kunci atau keynote speech dan lain sebagainya. Itu. Kemudian berita jurnalistik, ya, bahasa jurnalistik adalah bahasa yang digunakan oleh wartawan jurnalis dalam menulis karya-karya jurnalistik seperti surat kabar, majalah, atau tabloid. Ya. Bahasa jurnalistik juga harus jelas, mudah dipahami oleh pembaca dengan ukuran intelektual minimal, sehingga mudah dipahami isinya. Ya. Bahasa jurnalistik juga mengikuti kaidah-kaidah atau norma bahasa. Oleh karena itu, bahasa jurnalistik sangat mengutamakan kemampuan untuk bisa menampilkan semua informasi yang dibawa kepada pembaca secepatnya, atau bahasa yang lebih mengutamakan daya komunikasi. Ya, bahasa jurnalistik yang ditulis dalam bahasa Indonesia harus dapat dipahami oleh pembaca di seluruh Indonesia.
Jika media massa menggunakan salah satu dialek tertentu, besar kemungkinan tulisan dalam media massa tersebut tidak dapat dipahami oleh pembaca di seluruh Nusantara. Oleh karena itu, dalam bahasa Indonesia ragam jurnalistik juga dituntut kebakuan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku. Jadi, dalam penulisan berita itu juga penting ya, wartawan, editor itu mengecek lagi bahasa yang ditulis begitu. Jangan sampai bahasa yang keluar itu tidak sesuai dengan kaidah dalam bahasa Indonesia. Nah, prinsip dasar bahasa jurnalistik itu biasanya singkat, sederhana, padat, lugas, menarik, dan jelas. Oke. Itu materi dalam bahasa Indonesia ragam bahasa Indonesia ya. Jadi di akhir materi ini saya memberikan tugas, biasanya saya membagi kelompok ya. Satu kelompok biasanya berisi antara 10 sampai 15 orang, ya, maksimal 15 orang, minimal bisa 8 atau 10. Kemudian memilih ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasinya. Ada pidato, ada sastra, ada jurnalistik, dan ada ilmiah. Biasanya saya minta untuk memilih salah satu dari tersebut, kemudian menulis hasilnya. Misalnya satu kelompok itu mendapatkan tentang karya ilmiah. Nah, pada kelompok tersebut harus menuliskan materi atau tugas dengan karya ilmiah begitu. Misalnya kemudian satu kelompok lagi mendapatkan materi tentang pidato. Ya, dia harus membuat sebuah pidato, ya minimal 1 halaman ya minimal. Kemudian itu dibuat secara berkelompok begitu, kemudian dikumpulkan dan nanti dipresentasikan ya. Waktunya biasanya saya berikan 30 menit ya setiap kelompok untuk menyelesaikan tugas tersebut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.